Jessica Iskandar hingga hari ini masih terus berjibaku dengan permasalahan hukum yang begitu menyita waktu dan perhatiannya. Kasus penipuan jual beli mobil mewah yang telah dilaporkan Jessica Iskandar dan suaminya Vincent Verhaeghe ke Polda Metro Jaya hingga kini masih dalam tahap penyelidikan. Namun di tengah belum adanya kejelasan mengenai laporannya tersebut, Jessica Iskandar dan suaminya justru mendapatkan surat somasi yang dilayangkan oleh sang terlapor, yakni Stefan. Keduanya disomasi lantaran diduga telah melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap Stefan. Jedar bersama sang suami serta kuasa hukumnya tentu tidak tinggal diam begitu saja ketika somasi tersebut dilayangkan. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh mereka dengan adanya somasi tersebut? Benarkah kejadian ini membuat Jessica Iskandar merasa kapok untuk berbisnis? Bersama cuap-cuap investigasi, kami akan menguak kisah seputar selebriti dari yang biasa menjadi tidak biasa. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini. Jessica Iskandar tentu tidak pernah menyangka jika perjalanan hidup membawanya berhadapan dengan proses hukum. Laporannya di Polda Metro Jaya atas kasus penipuan jual beli mobil yang dilakukan oleh rekannya bernama Stefan hingga kini masih bergulir. Dan di tengah ketidakjelasan mengenai status laporannya, Jessica Iskandar dan sang suami Vincent Verhaeghe mendapatkan surat somasi yang dilayangkan oleh terlapor Stefan. Dalam somasi tersebut, Jessica Iskandar diduga telah melakukan tindakan pencemaran nama baik terhadap Stefan. Kemudian memang setelah saya cek daripada somasi daripada kuasa hukum terlapor Stefan tersebut, di mana pada isinya menyatakan bahwa klien kami diduga telah melakukan pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE, yaitu UU 11 tahun 2008 yang sudah diubah UU nomor 19 tahun 2000 ini. Karena di dalam surat somasi daripada kuasa hukum terlapor Stefan tersebut tidak memasukkan lex generalisnya. Lex generalisnya adalah pasal ini bertumpu pada 310 dan 311 KUHP, di mana di situ adalah pencemaran nama baik. Pihak Stefan melalui kuasa hukumnya tampak tidak terima dengan laporan yang dibuat oleh Jedar dan Vincent. Maka dengan dugaan pencemaran nama baik, Stefan tampak ingin menyeret balik pasangan ini masuk ke dalam buih. Namun menurut kuasa hukum Jessica Iskandar, langkah somasi yang diambil terlapor sangatlah tidak tepat. Karena jika pihaknya tidak merasa bersalah, Stefan bisa langsung membuat laporan polisi dengan menyertakan beragam bukti. Juga ya, kita juga mau menyampaikan, sebenarnya dalam domain pidana, hukum pidana itu tidak perlu harus ada somasi. Ketika dia meyakini ada bukti yang cukup, bisa langsung melapor. Contoh kayak kita memasukkan laporan ini tidak didahului oleh somasi, tapi diterima. Makanya kita bingung, isi somasi ini menyebut pasal pidana. Harusnya somasi itu terhadap domain keperdataan, itu pun khusus terhadap prestasi. Misalnya apa? Lawan telat melaksanakan segala sesuatunya, lawan telah lalai memenuhi kewajibannya, itu dalam domain perdata. 1238 Burgerlijk Wetboek, kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan di sini kan pasal pidana gitu loh. Ya kaget, maksudnya tujuannya apa gitu loh. Saya sendiri sebenarnya nggak paham ya soal hukum kayak gini gitu. Jadi kalau masalah hukumnya nanti bisa dijelasin sama Bang Roli. Ya. Jadi memang kalau teguran dari mereka ya kembali lagi kita ke isi substansi dari somasi yang mereka kirimkan kan begitu. Kapan dikirimkannya, Bang?
dikirimkan pada 5 Agustus 2022. Dan di sini juga kita mau luruskan, di sini dia memberikan waktu 3 hari karena kan dimuat juga di media, kita tidak menanggapi lah, belum menanggapi lah, kan begitu. Tidak ada satu keharusan kita untuk menanggapi surat somasi, kecuali kalau kita dipanggil oleh penyidik, ada pro justisia demi keadilan, nah itu kita baru menghadap. Sedangkan apa, kan begitu. Kita sama-sama law firm gitu. Kalau memang pihak lawan tidak mau menanggapi, haknya dia. Tinggal buktikan saja bila kamu dirugikan dari sisi pidana apa, perdata apa, kan. Jessica Iskandar dan Vincent tak pernah menyangka jika proses laporannya akan memakan banyak waktu. Namun ia yakin bahwa pihak kepolisian akan menindaklanjuti laporannya tersebut dan menyeret Stefan ke dalam bui untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Tapi bagaimana tanggapan Jidar dan Vincent ketika pihak terlapor seolah justru memutarbalikkan fakta? Jangan kemana-mana. Tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Coba saksikan Cuap-Cuap di MOP Channel. Mengalami kerugian 10 miliar rupiah atas penipuan jual beli mobil ini, Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak pastinya ingin pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Jidar pun yakin bahwa pihak kepolisian akan menindaklanjuti laporannya yang telah dibuatnya sejak tanggal 15 Juni 2022 lalu. Dalam waktu dekat ini, kuasa hukum Jessica Iskandar dan Vincent akan kembali menghubungi pihak kepolisian untuk menanyakan kembali sudah sejauh apa laporan mereka diproses. Hukum saya, prinsipnya saya yakin, saya optimis, saya percaya terhadap laporan polisi yang sudah saya buat, saya masukkan tanggal 15 Juni 2022. Itu dapat segera diproses oleh penyidik yang menangani kasus saya tersebut. Jadi pemulihan hak saya sebagai korban dapat dipenuhi kembali seperti. Kita baru mau berkirim surat lagi untuk meminta SP2HP-nya, surat perkembangan hasil perkaranya sampai di mana. Memang saksi-saksi fakta, saksi korban juga sudah diperiksa semua. Dan kita akan menanyakan juga, nanti berkoordinasi dengan penyidik yang menangani, apakah memang sudah dilakukan gelar perkara. Tapi kami yakin, percaya gitu, bahwa kami optimis bahwa penyidik di Polda Metro juga ketika sudah menerima laporan polisi kami tersebut akan dapat bertindak ya sesuai dengan hukum dan kewenangan yang berlaku. Bab benang kusut permasalahan hukum Jessica Iskandar dengan terlapor Stefan sepertinya akan melewati proses yang panjang. Pasalnya, Stefan sendiri saat ini tengah berada di Singapura dan hanya diwakilkan oleh kuasa hukum saja. Diakui Vincent, hingga saat ini tidak ada komunikasi yang berusaha dijalin kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bahkan ketika Vincent berusaha menghubungi pelaku, ia malah difitnah di mana pihak Stefan menyebutnya telah meminta damai. Menghubungi pihak kakak sendiri? Enggak. Menghubungi nggak ada. Etikat baik dan lain-lain nggak ada? Nggak ada, cuma saya juga harus luruskan sesuatu di sini. Jadi kemarin saya juga baca berita di mana ada berita yang muncul bahwa Vincent yang nelpon untuk minta damai. Salah. Saya memang telepon si Stephen ini. Tapi saya hanya nanya, hey, kamu yang mau damai secara kekeluargaan, yang seperti di awal ya guys, ingat nggak berita yang pertama muncul itu dia mau damai secara kekeluargaan? Lalu saya di situ nanya, karena nggak ada kabar dari kuasa hukumnya, lalu saya langsung direct. Dan di situ saya nanya baik-baik, kamu maunya damai secara kekeluargaan? Oke, ceritakan caramu kayak gimana, coba ceritakan, saya mau tahu. Kalau masalah damai, saya open untuk damai ya guys, saya open, saya nggak tolak, saya open. Cuma saya mau jelaskan saja bahwa oke, kalau saya mau damai secara kekeluargaan, yang kamu ngomong, yang kamu sebutkan itu, gimana cara kamu? Lalu diputar itu, dibilangnya saya yang minta damai. Lucu bagi saya.
balik lagi yang akan berbicara suatu saat itu kan kita kan yang cari kan fakta. Biar saja dia mau ngomong A B C D apa segala, balik lagi kita di sini kan ada materi, kita kan ada fakta, kita kan ada bukti. Kalau memang tidak berasa bersalah, baliklah ke Indonesia, kita gelarkan bukti kita semua. Jadi mau balik lagi apakah itu saya tersinggung atau apa segala, enggak, menurut saya itu lucu. Berita itu diputer-puter apa segala. Buktinya ini semua bukti kita di sini loh, ada di sini. Berarti bisa dikatakan kasus penipuan yang dialami Jessica Iskandar menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi ibu dua anak ini. Lantas, benarkah Jessica Iskandar trauma dan kapok untuk berbisnis? Jangan kemana-mana, tetap di Cuap-Cuap Investigasi. Jangan lupa saksikan Cuap-Cuap hanya di MOPC. Hidup memang memberikan banyak kejutan. Pemain film Dialova ini juga tidak pernah menyangka akan kena tipu oleh rekannya sendiri. Kasus penipuan yang tengah dihadapinya ini pastinya memberikan banyak pembelajaran berharga bagi dirinya untuk tidak mudah percaya terhadap orang lain sekalipun itu teman sendiri. Ibu dua anak ini mengungkap bahwa saat ini dirinya merasakan trauma yang luar biasa. Lantas, hal apa yang paling membuat Jessica Iskandar merana menanggung sedih dan penyesalan? Ya, yang pertama pastinya ini akan memakan emosi, waktu. Saya jadi harus bolak-balik Jakarta Bali, saya harus ninggalin anak saya di Bali. Saya juga mesti bawa kemana-mana bayi saya gitu kan. Itu yang paling pertama gitu. Yang kedua, ini udah ganggu orang tua saya juga. Kemarin papa saya sampai jatuh di kamar mandi karena ikut stres gitu. Jadi saya selain itu juga keluarga, anak, waktu, terus saya secara hati juga sakit gitu karena saya ngerasa saya disakitin, karena ini kan saya sama dia udah kayak teman gitu, saya udah percaya dia gitu, tapi dia bisa melakukan ini ke saya tuh saya nggak habis pikir gitu. Di momen-momen dimana saya harus bahagia, saya jadinya nggak tahu gitu, kayak blank gitu, kayak nggak tahu harus ngapain gitu. Trauma atau kapok nggak sih, Kak? Iya, trauma dan kapok. Ini momen-momen dimana sebenarnya saya harusnya seneng ya, karena kan saya masih baru lahiran, punya bayi gitu, tapi dihajar dengan musibah ini bikin saya masih sampai semalam aja saya masih nangis terus gitu. Jadi bener-bener kayak saya bikin trauma dan kapok banget gitu. Jessica Iskandar bersama sang suami saat ini seperti sedang berperang melawan pelaku penipuan yang telah merugikan mereka. Dengan adanya somasi ini, Jedar dan Vincent tentu harus semakin waspada dalam menghadapi sang terlapor. Lantas, adakah upaya hukum lain yang akan ditempuh oleh Jedar dan Vincent? Dan apa yang membuat Jedar begitu kuat melewati ujian ini? 27 ayat 3 UU ITE, yaitu UU 11 tahun 2008 yang sudah diubah UU nomor 19 tahun 2016. Jadi yang mau saya garis bawahi begini, karena di dalam surat somasi daripada kuasa hukum terlapor Stephen tersebut tidak memasukkan lex generalisnya. Lex generalisnya adalah pasal ini bertumpu pada 310 dan 311 KUHP, di mana di situ adalah pencemaran nama baik. Akan tetapi ada SKB Menteri di sini yang baru terbit 2021. Saya akan bukakan, jadi kita diskusur aja terkait materi, karena memang dalam tanggapan somasi kita sudah kita kirimkan juga hari ini, akan kita tunjukkan buktinya. Ya. Ya.
Jadi dalam SKB Menteri, yaitu ditandatangani, kami sampai pada saat ini masih bersepakat dan kami meyakini melalui laporan polisi ini tetap akan berproses. Maka kami juga nanti akan berkoordinasi terus dengan tim penyidik yang menangani perkara. Selalu ada duka yang terselip dari setiap perasaan bahagia. Tak ada yang bisa dihindari selain menerima segala duka kesedihan dengan hati yang lapang. Itulah cuap-cuap investigasi sore hari ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini.